إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang, karena itu semua adalah supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang mau masuk lapangan bola, mau nonton bola, dia butuh tiket dan tidak bisa sekedar punya tiket, tiketnya juga harus valid, harus sesuai tanggalnya, tanggal pertandingannya. Ini analogika bisa kita pahamkan untuk diri kita. Kalau kita mau masuk surga itu nggak bisa masuk begitu saja, harus ada tiket yang kita bawa. Yang tiket ini juga harus valid. Dan tiket yang saya maksud di sini dalam tujuan kita di akhirat nanti, yaitu ingin masuk surga, adalah ibadah. Yang ibadahnya ini harus valid, ibadah yang Allah terima, ibadah yang bisa menjadikan alasan untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Allah punya satu makhluk yang bukan kita, namanya iblis, dan dia punya bala tentara dari kalangan setan dan dari kalangan jin kafir. Iblis dan bala tentaranya ini sudah punya janji sama Allah bahwa mereka akan berusaha menjadikan orang-orang atau hamba-hamba Allah untuk tidak beribadah kepada Allah, ataupun kalau beribadah dibuat ibadahnya menjadi tidak valid. Pada kesempatan khutbah hari ini saya ingin menyampaikan 5 metode syaitan, iblis dan bala tentaranya untuk membuat ibadah kita itu rusak. Tujuannya syaitan melakukan 5 hal ini adalah supaya ibadah yang kita kerjakan tidak diterima, otomatis tidak bisa jadi tiket masuk surga. Jadi mereka semua punya teman nanti di dalam neraka. 5 metodologi ini adalah metodologi yang bertingkat-tingkat. Bila syaitan tidak bisa mengerjakan yang satu, dia akan tempuh cara yang kedua. Tidak bisa yang kedua, dia akan tempuh cara yang ketiga, keempat, sampai yang kelima, dalam rangka merusak ibadah kita. Cara yang pertama adalah yang disebutkan oleh para ulama, yujahiduka ala ayyakuna amaluka li ghairillah. Syaitan akan berusaha menjadikan amal kalian atau ibadah yang kalian kerjakan tujuannya bukan Allah semata. Kalian tujukan ibadah itu kepada yang selain Allah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan kata syirik besar. Ini adalah metodologi syaitan yang paling atas, karena sekali seseorang mengerjakan perbuatan ini, maka syaitan tidak punya tugas yang lain. Maksud saya, sekali kita mengerjakan perbuatan ini, maka dianggap selesai. Karena orang yang mengerjakan syirik besar, maka terhapus seluruh amalnya.
Jadi kalau dia mengerjakan salat 5 waktu, dia mengerjakan ibadah puasa, dia haji setiap tahun misalnya, maka itu semua tidak akan diterima. Dan cukup mengerjakan satu syirik besar, wafat dalam keadaan belum taubat, selesai. Syaitan akan dapati teman di neraka selama-lamanya, yaitu kalangan orang yang mengerjakan perbuatan syirik besar ini. Adakah yang seperti itu? Jawabannya banyak. Kaum muslimin di muka bumi ini, termasuk yang ada di Indonesia, banyak yang mengerjakannya. Misalnya orang-orang yang pergi beribadah haji atau umrah, dan kami doakan semoga jamaah yang belum pernah, semoga Allah berikan kemudahan dan rezeki untuk ke sana. Ada agenda di sebagian travel umrah, mereka nanti kadang-kadang pergi ke Gua Hiro atau ke Gua Thur, yang itu semua adalah tempat sejarah, bukan tempat ibadah. Apa yang mereka kerjakan di sana? Mereka sholat. Yang itu bukan tempat ibadah, sekali lagi. Yang tujuan sholatnya bukan karena Allah sebenarnya. Mereka ingin mencari batu atau tanah yang bisa dibawa pulang ke tanah air untuk dijadikan jimat. Lalu kemudian menyandarkan rezekinya, selamat dan celakanya, laris dagangannya pada jimat-jimat yang dikumpulkan di gua-gua tadi. Dan ini perbuatan syirik. Yang syirik ini bisa jadi syirik besar, yang kalau orang melakukan perbuatan tersebut, maka terhapus seluruh amalnya meskipun dia sholat 5 waktu. Banyak kaum muslimin KTP-nya Islam, tapi profesinya dukun. Setiap jelang akhir tahun kegiatannya meramal. Ada pesawat jatuh yang dilakukan ramal. Dan syaitan senang kalau kita melakukan yang seperti ini. Minimal percaya dengan ramalannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan wa sa'alahu an syai' lam tuqbal salatuhu 40 lailah." Siapa yang mempercayai ramalan-ramalan dukun, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kebetulan menyinggung masalah ini, maka saya katakan kalau Anda dapati di internet ada video-video demikian lalu Anda nonton, maka khawatirlah salat Anda tidak diterima 40 hari 40 malam. Apalagi kalau kemudian membenarkannya. Kalau membenarkannya maka lebih parah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang datang ke dukun atau kepada peramal dan bertanya sesuatu dan mempercayainya, wasaddaqa bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kalau strategi atau metode yang pertama ini tidak berhasil, di mana kita beramal karena Allah, maka strategi yang kedua adalah dibuat kita beramal karena Allah, tapi caranya bukan dengan cara Rasulullah. Dibuat kita sholat, tapi sholatnya tidak dengan tata cara Rasulullah. Meskipun Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dibuat kita pergi haji atau umrah, tapi dengan cara manasik yang tidak seperti Rasulullah. Padahal Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Tirulah, ambillah cara manasik kalian sebagaimana aku melakukan manasikku. Ini yang disebut dengan kata bid'ah. Yang kalau di Indonesia terminologi seperti ini banyak orang yang cukup anti. Padahal terminologi bid'ah ini yang memperkenalkannya pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap khutbah Jumatnya Nabi mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati kalian, jangan membuat perkara mengada-ngada dalam agama, karena yang seperti itu disebut dengan bid'ah, dan kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ini kata-kata Nabi. Yang ngomong adalah Nabi kita sendiri. Karena Nabi tidak suka kalau beliau mengajarkan kepada kita sesuatu, kemudian kita membuat cara yang berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau dulu waktu kita sekolah SD, setiap hari Jumat, zaman-zaman tahun 90-an, ada yang namanya pelajaran senam. Kemudian guru pelajaran penjaskes mempraktekkan senam, misalnya senam 92 atau senam SKJ 96. Dia berdiri di depan dengan dibantu beberapa murid-murid perempuan untuk mengajarkan tata caranya.
Dia jalan ke depan, kita mundur ke belakang. Dia jalan ke samping kanan, kita jalan ke kiri. Dia jalan di tempat, kita lompat-lompat. Kalau guru lihat apa yang kita lakukan, pasti gurunya marah. Gurunya bilang, kenapa kalian bergerak tidak seperti yang kami gerakkan? Buat apa kami berdiri di depan dan mengajarkan kepada kalian tata cara kalau kalian punya cara sendiri? Dan kurang lebih, kalau seandainya Nabi hidup di zaman ini dan melihat bagaimana sebagian kaum muslimin beribadah, bisa jadi Nabi itu marah dan berkata, buat apa saya turun di muka bumi ini? Buat apa saya diutus oleh Allah? Kalau saya ajarkan cara sholat, lalu kalian sholat dengan cara yang berbeda. Buat apa saya ngajarin kepada kalian caranya sholat, caranya haji atau umrah, kalau kemudian cara kalian tidak sama seperti cara saya? Buat apa saya ngajarin kalian tata cara hitung zakat, kalau kalian cara bayar zakatnya tidak seperti yang saya kerjakan? Ini yang diinginkan oleh syaitan, yaitu kita mengerjakan ibadah memang betul karena Allah, tetapi caranya bukan dengan cara Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, bila cara yang kedua juga tidak bisa dikerjakan oleh syaitan, kita beribadahnya karena Allah, caranya pun dengan cara Rasulullah, kita berhasil lolos dari cara yang pertama dan yang kedua, maka syaitan akan tempuh metodologi yang ketiga. Yang ketiga ini adalah dibuat kita beribadah karena Allah tadinya, dibuat kita beribadah dengan cara Rasulullah, lalu kemudian kita mengucapkannya, memamerkannya. Jadi tadinya karena Allah dan caranya Rasulullah, lalu kemudian misalnya dalam haji atau umrah, saat kita tawaf selesai, kita jepret sana jepret sini, lalu kemudian upload di media sosial, meskipun dengan caption Alhamdulillah di depannya. Alhamdulillah selesai tawaf, selesai sa'i, Alhamdulillah selesai sa'i. Habis tahallul, foto lagi gundul, Alhamdulillah baru saja tahallul. Itu semua jebakan syaitan. Dibuat kita untuk memamerkan apa yang kita lakukan. Dibuat lidah kita ini ngucap-ngucap apa yang kita kerjakan. Bahkan sebagian orang itu nggak tahan kalau nggak ngomong, meskipun nggak ada yang nanya. Nggak ada yang tanya. Di papan pengumuman masjid ada sumbangan 20 juta. Nggak ada yang nanya siapa itu yang nyumbang. Dia sendiri yang ngomong. Dia bilang, kamu tahukah yang paling atas itu, yang 20 juta itu? Itu saya itu. Nggak ada yang nanya. Dan dia dijebak oleh syaitan, karena syaitan bikin lidahnya ngomong sana ngomong sini, dan ini akan membuat ibadahnya jadi tidak valid. Kalau mau disodorkan di hari kiamat sebagai tiket masuk surga, nggak akan diterima, karena orang yang melakukan perbuatan riya atau sum'ah itu membuat ibadah yang dia kerjakan hilang pahalanya, jadi invalid. Jemaah yang dirahmati Allah, bila cara yang ketiga juga tidak bisa, syaitan tidak berhasil menjebak kita, lalu kita beribadah karena Allah, caranya dengan cara Rasulullah, dan mulut kita nggak ngomong apa-apa, dibuat minimal dalam hati kita sering menyebut kalau bukan saya, yaitu kebiasaan membanggakan amalan meskipun cuma di dalam hati. Misalnya seseorang menyumbang atau menginisiasi pembuatan masjid, pesantren, panti asuhan, dan lain-lain. Lalu kemudian di dalam hatinya sering mengatakan, ini kalau bukan saya yang memulai, kalau bukan saya yang nyontohin, ini kalau bukan kemarin saya yang kowar-kowar untuk dibuatkan masjid, kalau bukan saya yang lebih dulu mikirkan bangun pesantren. Dibuat hati kita berkata, kalau bukan karena saya. Dan jemaah yang dirahmati Allah, bila cara yang keempat pun tidak bisa, jadi kita beribadah karena Allah, caranya dengan cara Rasulullah, lisan kita juga diam aja, tidak pernah kita pamerkan, hati kita juga diam saja, kita juga tidak pernah membanggakan diri, dibuat kita dengan cara yang kelima, yaitu mengerjakannya tapi lalai, alias kadang-kadang. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, kadang kita beribadah tapi kita tidak begitu perhatian dengan ibadah yang kita kerjakan. Kita mau kajian, kajiannya juga kadang-kadang. Mau dengerin ceramah, ceramahnya kadang-kadang. Bahkan di zaman ini banyak orang kalau ke masjid dia bilang takut, yaitu takut ketularan. Tapi setiap hari nongkrong sana nongkrong sini, kafe sana kafe sini, angkringan sana angkringan sini. Jadi kontradiksi. Kalau ke masjid takut virus,
di tempat yang lebih ramai daripada masjid, nggak takut virus. Mungkin ada beda bila ada orang yang keluar rumah hanya untuk urusan kantor, pulang kantor ke rumah, jadi dia nggak ke masjid, betul-betul menjaga dirinya dari ketularan, maka dia keluar rumah hanya untuk urusan yang betul-betul urusan nafkah, pulang selesai, sholat 5 waktunya di rumah. Masih ada satu sisi memaklumi. Tapi bila tidak konsisten, nongkrong sana nongkrong sini di tempat keramaian yang jauh lebih majemuk orangnya, tidak seperti di masjid yang mungkin 20 orangnya itu saja, ketakutannya ini inkonsisten. Ini salah satu bentuk seseorang dilalaikan oleh syaitan dari ibadah yang dia kerjakan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengatasi 5 langkah syaitan tadi, maka ada beberapa tips yang mungkin saya sampaikan pada khutbah yang kedua ini. Untuk mengatasi langkah yang pertama, di mana kita dibuat oleh syaitan jatuh ke dalam syirik besar, beribadah tapi bukan karena Allah semata, maka caranya adalah mempelajari tauhid, membaca buku-buku tentang tauhid, dan berusaha untuk mempelajari ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan bagaimana bahayanya syirik. Jamaah yang dirahmati Allah, rugi besar bila kita beribadah tapi kemudian ibadah itu tidak diterima. Ibarat ada orang menginap di hotel bintang yang lantainya jumlahnya 15. Qadarullah hari itu mati listrik, gensetnya juga rusak, sementara kamarnya di atas, kamar paling atas di lantai 15. Akhirnya lewat emergency exit, lewat tangga darurat naik ke atas, sampai di atas lupa kuncinya masih ketinggalan di bawah. Asalkan kuncinya masih kunci batangan. Jadi sudah capek-capek mengerjakannya, ternyata tidak ada manfaatnya. Ini ibarat orang yang mengerjakan ibadah bukan karena Allah. Untuk jalan syaitan yang kedua, yaitu mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan tata caranya Rasulullah, maka salah satu solusinya adalah belajar kitab-kitab yang berkenaan dengan sunnah Nabi dalam salat, dalam puasa. Mempelajari kitab-kitab yang mengandung di situ hadis-hadis Nabi, bagaimana tuntunan Nabi dalam mengerjakan ibadah. Berarti tidak boleh malas untuk menghadiri kajian-kajian seputar fikih, wudu, fikih salat, fikih Ramadan dan lain-lain. Untuk cara syaitan yang ketiga, dibuat kita untuk mengerjakan perbuatan riya dan sum'ah, memamerkan ibadah. Maka salah satu jalannya adalah kita berkata dalam diri kita bahwa kita ini tidak pernah beribadah dengan semata-mata kehebatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin waktu sekolah dulu kita pernah kerja kelompok. Kerja kelompok, satu kelompok isinya 3 orang. Kita yang paling biasa-biasa aja, yang pintar itu yang mikir, yang pintarnya paling tengah, dia yang ngetik-ngetik. Sedangkan kita yang kurang pintar, kita tahunya bikin Indomie. Tapi kebetulan waktu di presentasi di kelas, kita yang paling banyak ngomong. Lalu kemudian gurunya bertanya, hebat-hebat kalian ini, siapa yang paling banyak ngerjain ini? Lalu kita mengatakan, saya Bu. Tunggu aja nanti di gerbang sekolah, pasti teman kita akan nyegat kita dan mengatakan, kenapa kamu tadi bilang kamu? Kamu itu cuma seksi konsumsi, mikir enggak, ngetik enggak, cuma nyiapin makanan gorengan. Kok ditanyain siapa yang ngerjain, kok kamu ngomong kamu? Minimal ngomong kita lah. Sudah, besok-besok nggak usah lagi kerja bareng sama kamu. Yang punya harta bukan kita, tapi kalau ditanya saya penyumbang, kita bilang saya. Yang punya duit bukan kita, tapi donatur.
Tapi kalau ditanya siapa yang bikin pesantren? Saya. Yang punya kekuatan kesehatan itu Allah. Tapi kalau pergi ke masjid, ditanya, tadi ke masjid? Oh iya, saya ke masjid. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk cara yang keempat kurang lebih sama. Caranya syaitan untuk membuat kita menyombongkan diri, maka katakan di atas langit ada langit. Bahwa kita beribadah, pasti ada yang lebih hebat lagi dalam ibadah yang kita kerjakan. Kita mau nyumbang sekian, pasti ada yang lebih hebat lagi dari apa yang kita sumbangkan. Anda pernah nyumbang berapa yang paling besar? 1 juta? 10 juta? 50 juta? Di Pekanbaru ada satu masjid yang lebih besar dari masjid ini. Tidak ada satupun dindingnya kecuali marmer. Bukan granit, apalagi keramik. Marmer. Yang nyumbang cuma 1 orang dan gak ada yang tahu siapa dia. Itu pun masjidnya gak pakai kotak infak. Karena gak boleh ada yang nyumbang selain dia. Kalau cuma nyumbang 10 juta, 20 juta, gak ada yang perlu dibanggakan. Di atas langit masih ada langit. Yang terakhir, cara syaitan yang kelima, yaitu membuat kita lalai dari ibadah, maka kita butuh teman. Apakah kalau di rumah, misalnya ada istri yang mengingatkan, membangunkan kita sholat subuh, maka kita harus berterima kasih dan bersyukur. Sebagian orang dibangunkan istrinya bangun subuh, malah dia marah. Padahal ini adalah bentuk harusnya disyukuri, karena kita mendapatkan pasangan yang mengingatkan kita untuk beribadah. Bila kita punya teman yang teman kita mengingatkan untuk beribadah, maka harusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau, dan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.